bersama Suntar di Bengkel Vidas. Kali ini kita mereview soal tingkat SMA untuk persiapan masuk universitas. Jadi teman-teman yang ingin masuk ke engineering atau teknik ya, atau misalnya ingin memilih MIPA ya yang berkaitan dengan ada tes fisika atau nanti ada mata kuliah fisika, bisa menonton video saya ini ya. Seorang bermasa M0 diberikan di sini ya, M orang ya. Dia berdiri dalam suatu wadah yaitu lift ya, yang berfungsi sebagai lift manual karena ada tali yang diikatkan pada lift. Lalu di sini ada katrol tetap ya yang tidak bergerak. Lalu ujung tali satu lagi diberikan kepada tangan orang ini supaya orang itu dapat menarik talinya untuk mengangkat dirinya dan lift ini ke atas secara vertikal. Jika orang tersebut menarik dengan gaya konstan T, ya berarti tegangan tali atau F-nya sebut saja ini T ya. Tentukan percepatan orang bersama dengan wadah tersebut. Oke, pertama-tama kita akan analisis diagram benda bebasnya dulu. Nah, di sini saya menggambar diagram benda bebas yang saya pisahkan adalah katrol dengan sistem ini. Sistem di mana ada orang dengan liftnya. Nanti saya akan coba ya orang dan liftnya saya pisah ya, supaya teman-teman dapat perspektif yang lebih lengkap dan teman-teman tidak bingung untuk menganalisis kapan harus dipisah, kapan tidak gitu ya. Jadi intinya sebenarnya sama saja tergantung kebutuhan yang kita ingin dapatkan. Pertama-tama saya gabungkan dulu. Di sini ada lift ya. Lalu di sini ada dari gambar ini ketika saya pisahkan dari konteks katrol ini, maka hubungan ini ya, hubungan interaksi antara katrol dengan liftnya saya ganti dengan gaya. Ada tegangan tali. Ini tali kan masih tegang ya, lagi tegang kondisinya. Berarti talinya menarik ke atas. Ingat, tali itu tidak mendorong ya ke bawah. Bagi objek yang kita analisis, tali itu kalau lagi tegang menarik dia. Begitu juga dengan orang ini. Meskipun dia menarik talinya ke bawah, tapi bagi dia, tali itu tegang menarik dia ke atas. Jadi bukan mendorong ke bawah. Ingat, tali bukan mendorong, tapi tali itu menarik objek yang kita analisis. Dan tentu saja ada percepatan gravitasi, yaitu massa orang ditambah dengan massa lift. Karena ini satu sistem ya. Nah, untuk katrolnya sendiri, di sini karena katrol ideal, berarti licin, maka tegangan tali karena ini masih satu tali. Berarti apa? T-nya sama. Lalu di sini ada gaya penahan ya, di atas ini saya ganti dengan T2. Tentu saja di atasnya ini nanti ada gaya reaksi lagi T2 ke bawah, tapi tidak perlu kita gambarkan, nggak ada habisnya nanti ya. Tapi karena kita cukup sampai di sini saja. Untuk katrolnya tentu saja di sini saya tidak gambarkan berat tadi ya, karena dia massa katrolnya 0, katrol ideal. Maka sigma Fy itu sama dengan 0, katrolnya itu diam. Tidak dipercepat ke atas atau ke bawah. Ingat, katrol tetap ya. Maka di sini ada T2 dikurang 2T sama dengan 0, dapat T2 sama dengan 2T. Ini tidak memberikan informasi yang kita butuhkan untuk menganalisis gerak orang ini ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita hitung sebenarnya. Yang perlu kita analisis adalah yang ini sekarang. Sigma Fy sama dengan massa sistem ya, dikali dengan percepatan. Nah, di sini untuk massa sistem ini tentu saja di total massa orang tambah massa lift ya. Lalu ada gaya pas saja, ada T ke atas, ada T ke atas, lalu ada total massa dikali gravitasi ke bawah. Berarti T tambah T dikurang M0 tambah ML dalam kurung kali G. Maka A sama dengan yang ruas kiri saya bagi dengan ini, total massa ini menjadi ini. Dapat percepatannya. Jadi T diketahui dari soal ini ya. Lalu M0, ML juga diketahui dari soal, gravitasi juga biasanya diketahui ya. Antara 9,8 atau misalkan lebih praktis pakai 10 ya untuk tujuan latihan saja. Tapi di sini pakai G. Oke. Nah, ini selesai dan hasilnya sangat mudah ya, tidak sulit. Tapi saya mau coba perspektif yang kedua. Bagaimana kalau orang dan liftnya kita pisah? Ini diagram benda bebasnya. Perhatikan bahwa ketika kita lepaskan orang ini dari konteksnya ya, ketika kita lepaskan orang ini dari konteksnya, berarti lift ini ya sekarang tidak lagi beratnya itu M orang tambah massa lift, hanya massa liftnya saja. Lalu yang bekerja secara langsung terhadap lift ini ada gaya apa saja? Yang eksternal yang bekerja pada lift, yaitu ini tegangan tali yang di luar lift ini yang menempel di sini ya. Lalu perhatikan, tadinya ini kan ada massa orang ya, kali gravitasi, tapi karena kita lepaskan, berarti ini harus kita wakilkan dengan gaya interaksi antara orang dengan lift ini. Kaki orang ini menekan lift, berarti apa? Ada gaya normal ke bawah. Oke, nah pada saat yang sama orang tersebut ya, secara langsung ada T yang ke atas terhadap diri dia punya berat, massa orang kali gravitasi. Lalu ingat tadi bersama dengan lift kan, ketika kita lepaskan dari konteksnya, antara dua objek gitu ya, lalu kita analisis masing-masing, maka gaya interaksi yang tadinya antara orang dan lift itu harus kita gambarkan ya. Di situ apa? Gaya normal yang bekerja di kakinya. Jadi orang menekan lift gaya normal, lift menekan kaki orang tersebut dengan gaya normal ke atas ya. Ini gaya aksi reaksi bekerja pada dua objek yang berbeda ya, berlawanan arah dan besarnya sama. Oke, kita analisis untuk orangnya terlebih dahulu ya.
yaitu sigma Fy sama dengan massa orang ya dikali dengan percepatan, karena total gaya dalam arah vertikal ya di situ tidak nol karena dipercepat ke atas dianya. Ada gaya apa saja? N tambah T dikurang MOG ya, massa orang kali G sama dengan MO kali A. Dapat persamaan 1. Bagaimana dengan liftnya? Sama, analisis gerak vertikalnya. Sigma Fy sama dengan M lift dikalikan A, dan ingat di sini tidak nol karena dia dipercepat ke atas. Ada gaya apa saja? T lebih besar daripada ML kali G lebih besar daripada N, berarti T dikurang N dikurang massa lift dikali G sama dengan massa lift kali percepatannya. Perhatikan percepatan ini sama, berarti nggak perlu A1, A2, tapi A saja sudah cukup karena bersama-sama naik ke atas. Oke, nah sekarang kita bisa lakukan eliminasi antara kedua persamaan ini ya dengan cara kita jumlahkan. Jadi ini saya tuliskan ulang ya, ini ke sini, lalu ini ke sini ya. Perhatikan kalau saya jumlahkan, di sini ada T, di sini ada T jadi 2T. Ini min N tambah N hilang ya, habis ya. Lalu min MLG, min M0G menjadi min MLG, min M0G. Minusnya saya keluarkan dalam kurung. G-nya juga saya faktorkan keluar menjadi seperti ini. Ya, jadi plus ya, karena minusnya dikeluarkan ya. Oke. Nah, sebelah kanannya itu MLA tambah MOA ya. Saya faktorkan keluar A-nya menjadi MO tambah massa lift ya, dalam kurung kalikan A. Oke. Nah, ini A sama dengan apa? Sama seperti ini. Jadi ini sama ya. Nah, poin saya begini teman-teman, ketika kita pisahkan, di sini bedanya apa dengan kalau kita tidak pisahkan di sebelah kiri ini? Di sini tidak muncul gaya normal. Di sini muncul gaya normal di sini. Ya. Jadi kalau ditanya berapa gaya tekan kaki pada lantai ya dari orang tersebut, berapa gaya tahan dari lantai terhadap kaki orang tersebut ya, atau di sini dia lagi ada timbangan berapa bacaan di dalam timbangan itu, tentu saja teman-teman harus menggunakan pemisahan ini ya, nggak bisa digabungkan ini. Tapi kalau misalkan tidak ditanya itu, ditanya cuma percepatannya, untuk praktis boleh dianggap satu sistem ya. Nah, di sini berarti apa? Kalau kita ingin mencari besar gaya tekan kaki pada lantai lift ya, maka DBB kaki dan lantai ini harus dipisah. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Tetap tonton video di Bengkel Vidas. Salam semangat.